Saudara Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Dear Apple, mau jual iPhone di Indonesia? Penuhi TKDN dulu, bukan cuma investasi. Ayo, siapa yang udah punya iPhone 16? Ingat ya, iPhone 16 masih jadi barang gelap alias ilegal jika dijual di Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian tidak mau ditawar soal tingkat komponen dalam negeri alias TKDN. Apple, saudara, dinilai belum tunduk pada regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. iPhone 16 yang terlarang menunjukkan bahwa ada negosiasi yang sangat alot antara regulator dengan investor. Apa yang ditawarkan Apple, lalu apa yang diminta oleh pemerintah? Kita ke data selanjutnya. Nah, ini dia Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Ketua BKPM Rosan Roslani mengatakan Apple sudah menawarkan investasi senilai 1 miliar dolar Amerika Serikat pada pertemuan 7 Januari lalu. Apple akan membangun pabrik aksesoris AirTag di Batam dan menggandeng mitra strategis Luxshare ICT. Kalau kita bandingkan tawaran investasi Apple di Indonesia ini memang masih di bawah investor lain yang sudah ada lebih dulu. Seperti misalnya Microsoft ya dengan nilai 1,7 miliar dolar atau sekitar 26 triliun rupiah. Kompas Bisnis juga pernah mengulas bahwa dibandingkan dengan Vietnam, investasi di Indonesia ini nggak nyampe 10% yang mereka tanam di Vietnam dengan nilai lebih dari 250 triliun rupiah. Kebayang ya perbandingannya 250 triliun rupiah dengan 16 triliun di Indonesia. Jadi apa yang diminta oleh Kementerian Perindustrian? Kita ke data selanjutnya. TKDN, saudara, adalah syarat mutlak bagi perusahaan yang ingin mengambil keuntungan di Indonesia. Tidak ada pengecualian termasuk harus dipenuhi oleh Apple. Nah, regulasi mengenai TKDN diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian nomor 29 tahun 2017 tentang ketentuan dan tata cara penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri, produk telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet. Kami kutip ayat 3 dan 4, saudara, ini ada poin-poinnya diantara TKDN dilakukan atas aspek manufaktur, pengembangan, dan aplikasi. Jadi ada 3 aspek yang dilihat. Aspek manufaktur itu punya bobotnya 70% dari nilai TKDN. Kalau pengembangan itu bobotnya 20%. Sementara kalau aplikasi itu bobotnya 10%. Jadi yang namanya muatan lokal atau TKDN itu adalah komponen-komponen yang ada di dalam sebuah barang. Misalnya speaker, baterai, kamera, lampu, dan yang lainnya. Kabarnya, saudara, dari 360 unit komponen dalam ponsel iPhone itu hanya 2 unit komponen yang diproduksi di Indonesia. Bayangkan, dari 360 cuma 2 yang diproduksi di Indonesia. Nanti kita konfirmasi ke Kementerian Perindustrian. Perundingan investasi Apple di Indonesia alot. Apple belum bisa jualan produk terbarunya, termasuk iPhone 16. Saudara, Indonesia, negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Pasar potensial untuk investor, termasuk untuk Apple. Hingga saat ini, pembahasan investasi Apple di Indonesia masih alot. iPhone 16 masih ilegal di Indonesia. Lebih lengkap soal investasi Apple di Indonesia sudah bergabung di studio Kompas TV juru bicara Kementerian Perindustrian Febri Henry Antoni Arif. Pak Febri, selamat pagi, selamat datang di studio Kompas TV. Selamat pagi, terima kasih Mbak Okta sudah diundang ke Kompas TV. Sehat, Pak? Sehat selalu. Oke, Pak Febri, kemarin hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 pemerintah dan Apple ini kan sudah bertemu membahas investasi tentunya. Bagaimana investasi Apple di Indonesia. Siapa saja sih yang terlibat dalam pertemuan ini? Apa yang dibahas? Jadi pada Selasa 7 Januari kemarin Apple dipimpin oleh Nick Eman dan tim itu datang ke Menperin. Mereka bertemu dengan Pak Menteri Perindustrian, Pak Agus Gumiwang Kartasasmita. Selanjutnya mereka bertemu dengan tim negosiasi Kemenperin. Tim negosiasi Kemenperin itu dipimpin oleh Dirjen Ilmate, Pak Tata, dan juga beberapa orang dari staf khusus Menteri dan juga tenaga ahli Menteri dan beberapa direktur Eselon 2. Di dalam pertemuan negosiasi
Apple menyampaikan tentang tawaran mereka ada 3 yang mereka sampaikan. Pertama itu soal utang investasi 10 juta US dollar. Yang kedua soal proposal untuk skema 3 inovasi untuk agar iPhone 16-nya bisa mendapatkan sertifikat TKDN dan dapat TPP impor sehingga bisa diperjualbelikan di Indonesia. Dan yang ketiga itu pembahasan tentang investasi Apple untuk pembangunan fasilitas produksi AirTag sebesar 1 miliar US dollar di Batam. Dari 3 isu itu kami hanya sebenarnya membahas 2, dan tapi juga kami juga sedikit bertanya tentang yang ketiga tentang investasi AirTag di Batam sebesar 1 miliar US dollar karena itu sebenarnya ada di Kementerian Investasi. Untuk yang poin pertama, utang investasi sebesar 10 juta US dollar itu sudah disampaikan oleh Apple. Mereka akan digunakan untuk apa uangnya dan kemudian juga menyiapkan bukti-bukti invoice penggunaan itu, dan kami dari Kementerian Perindustrian sedang menyiapkan pihak ketiga untuk melakukan assessment terhadap penggunaan uang itu. Dan pada prinsipnya untuk yang poin pertama itu yang utang investasi 1 juta dolar itu sudah done gitu, sudah oke. Sudah oke. Nah, pada yang kedua ini, isu yang kedua soal proposal Apple. Jadi Apple memilih skema ketiga dari yang 3 skema yang ada, yakni skema investasi, dan mereka mengajukan proposal ada angkanya ya untuk pengembangan inovasi itu, dan itu periodenya 2023-2026 ya. Dan kemudian mereka menyampaikan bahwa mereka tetap akan menjalankan pendidikan pelatihan di Apple Academy di 3 tempat, di Batam, Jakarta, Serpong ya, dan kemudian di Surabaya. Dan kemudian dari proposal itu mereka menyampaikan Apple Academy membentuk Apple Academy yang keempat di Bali. Kami kemudian menyampaikan counter proposal atas tawaran mereka itu. Pertama yang kami soroti soal nilainya, ya. Nilainya kami sampaikan bahwa berdasarkan 6 kriteria. Pertama soal keadilan, berkeadilan ya, antara investasi Apple di India, di Vietnam, di Cina. Nah, di Indonesia tentu harus berkeadilan. Gitu. Terus yang kedua, berkeadilan juga bagi produsen HKT, handphone, komputer genggam, dan tablet yang ada di Indonesia. Kita tahu ada beberapa produsen HKT. Mereka sudah investasi di sini dan tidak hanya membangun fasilitas produksi smartphone, mereka juga melakukan research and development. Yang ketiga itu soal penciptaan nilai tambah ekonomi dan pendapatan negara, dan kemudian juga soal yang paling kami utamakan yaitu penyerapan tenaga kerja, ya, dan kemudian juga soal sales Apple di Indonesia akan sangat besar sekali ya, dan 2023-2024 berdasarkan data yang kami memakai itu lebih dari 50 triliun ya HKT macam-macam produk Apple di Indonesia. Dan terakhir itu karena Apple punya utang investasi, kami menilai itu tidak comply dengan Permen Perin 29 tahun 2017. Dan di Permen Perin 29 2017 ada pasal yang mengatur bahwa kalau mereka melanggar, tidak comply, itu mereka punya sanksi, bisa mendapatkan sanksi. Salah satunya itu adalah untuk mereka harus menambah modal investasi. Nah, berdasarkan 6 kriteria itu kami menyampaikan itu ke mereka, dan angkanya di atas angka yang dipropos oleh Apple. Itu, dan kemudian sempat kami juga membahas tentang investasi Apple di membangun fasilitas produksi AirTag, AirPod Mesh di Batam dan di Bandung yang senilai 1 miliar US dollar, dan Apple bertanya
apakah komponen ekspor dan biaya ekspor dan pembelian bahan baku masuk dalam bagian dari capex, capital expenditure. Nah, kami menyatakan tidak, bahwa angka $1 miliar itu hanyalah untuk pembelian tanah, bangunan dan mesin alat-alat produksi. Jadi mereka tidak boleh memasukkan nilai ekspor. Nanti kalau mereka produksi terus mengekspor HKT atau aksesorisnya, itu dimasukkan sebagai bagian dari $1 miliar. Kami tidak mau itu. Atau mereka mengimpor komponen-komponennya, misalnya kamera, layarnya, begitu, dan komponen yang lain, bahan baku, dan itu dimasukkan sebagai bagian dari investasi $1 miliar. Kami nyampaikan kami tidak sependapat dengan itu. Nah, setelah kami sampaikan counter proposal, Apple kemudian menyatakan mereka akan membawa counter proposal itu ke kantor pusat mereka di Amerika Serikat. Gitu. Itu yang terjadi. Jadi sampai sekarang kami Kementerian Perindustrian belum bisa memberikan sertifikat TKDN untuk iPhone 16 series. Kenapa? Karena tadi kami belum sampai pada sebuah kesepakatan dengan pihak Apple ya, terkait dengan proposal isu-isu yang kedua tadi, proposal Apple periode 2023-2026. Karena belum ada kata sepakat, kami tidak bisa mengeluarkan sertifikat TKDN. Dan sebagaimana diketahui bahwa sertifikat TKDN sebagai salah satu syarat dari mereka untuk bisa melakukan impor iPhone ke Indonesia. Dan dengan demikian maka iPhone 16 Indonesia saat ini masih belum boleh diperjualbelikan di Indonesia. Oke, artinya memang ada banyak atau ada poin yang ya Apple nih kayaknya lagi banyak terlalu menimbang-nimbang nih gitu untuk bisa dipenuhi, padahal mereka bisa jadi menyasar Indonesia sebagai pasar yang sangat besar. Nah, kalau dari poin-poin yang tadi nih Pak, proposal apa sih sebetulnya yang sangat-sangat belum match gitu dari antara Apple dan pemerintah Indonesia, kemudian juga dari segi apa tadi sertifikasi TKDN-nya yang akhirnya belum bisa keluar. Kapan Apple bisa menjanjikan bahwa oke, kita selesaikan ini gitu, permasalahan soal bagaimana investasi maupun juga pemenuhan TKDN itu tadi? Kami dari Kementerian Perindustrian pada prinsipnya kami terbuka dan kami senang Apple datang pada Kementerian Perindustrian kemarin, dan kami tentu siap membantu Apple untuk bisa menyusun proposal yang lebih baik lagi, ya, seperti hasil dari pertemuan negosiasi kemarin. Kami sendiri menilai bahwa Apple punya kemampuan yang cukup baik, bukan cukup baik, malah mungkin jauh lebih baik daripada yang lain, punya kemampuan finansial yang cukup besar, kemampuan produksi dengan berbagai divisinya cukup kuat begitu. Jadi sebenarnya kami melihat bahwa Apple bisa berinvestasi di Indonesia, terutama untuk membangun fasilitas produksi untuk HKT ya, terutama smartphone. Dan memang itu butuh waktu. Ya, butuh waktu, dan untuk mencapai itu perlu banyak yang kita siapkan. Bahwa ada SDM-nya, ada infrastruktur yang lain. Ya, tentu kita bisa membangun ekosistem itu bersama-sama dengan Apple. Oke Pak, tadi juga disebutkan soal bagaimana ya tujuannya tentu bagaimana meningkatkan nilai tambah ekonomi, penyerapan tenaga kerja. Kami soroti di situ soal bagaimana penyerapan tenaga kerja. Jadi dari investasi Apple ke Indonesia sebetulnya apa yang betul-betul dikejar oleh pemerintah? Karena Apple menawarkan pabrik AirTag, pengembangan inovasi dan lain-lain. Apa yang dikejar? Apakah pengembangan secara industri atau penyerapan tenaga kerja atau seperti apa sebetulnya? Kalau proposal yang masuk pada kementerian dan Apple sudah memilih skema 3, tentu itu lebih banyak kepada soal kami dorong pada research and development. Misalnya AI, Apple kan punya teknologi AI yang bagus ya, artificial intelligence yang bagus, dan kita bisa menerapkan AI itu untuk misalnya di berbagai sektor manufaktur seperti di fashion, mungkin barangkali di fasilitas produksi yang lain begitu. Kita kan punya industri 4.0 ya, industri 4.0 kan itu adalah sebuah transformasi digital dari industri kita dari teknologi konvensional ke teknologi digital.
Dan ya kita bisa minta Apple untuk bisa melihat apa kontribusi AI Apple untuk teknologi produksi kita. Atau juga kan kita punya banyak data industri gitu ya. Kita bisa juga mungkin barangkali Apple untuk bisa melakukan riset tentang big data ya, di berbagai industri di kita, atau juga mungkin barangkali kita kemarin juga menawarkan bagaimana kalau Apple bangun data center di Indonesia. Research and development, cukupkah Pak daya tawar yang diberikan oleh Apple soal bagaimana pengembangan research and development, tadi juga soal AI, dengan ya timbal balik yang bisa dikatakan diberikan oleh Indonesia, pasar yang besar, bahkan tadi Pak Febri juga sempat menyebut bahwa sales Apple ini besar sekali, di atas 50 triliun maksud kami, dibandingkan dengan bagaimana investasi mereka di sini. Cukup besar. Jadi kalau menurut kami pasar domestik Indonesia untuk produk Apple ya, karena kita ini bahas Apple, itu sangat besar. Kemarin kan kita pernah dengar ada data bahwa ada sekitar 300.000 orang Indonesia yang saldo rekeningnya di atas 2 miliar. Pertumbuhan ekonomi kita juga sangat bagus, dan beberapa daya beli masyarakat juga cukup bagus. Dan Apple saya pikir punya tempat yang cukup kuat di pasar domestik Indonesia. Dan saya pikir juga perkembangan pasar juga butuh penyesuaian dari produk berteknologi tinggi, dan itu seharusnya bisa di research oleh pihak Apple bagaimana untuk melihat selera pasar, baik itu pasar di dalam negeri maupun di pasar di luar negeri. Tapi kami lebih menekankan penelitian dan pengembangan Apple itu, terutama teknologi AI dan teknologi digital mereka itu untuk terutama untuk peningkatan kapasitas produksi di manufaktur. Oke, berarti artinya ada ya efek lanjutannya ya Pak ya, ada efek turunannya dari bagaimana investasi Apple itu tadi di bidang research and development. Pak Febri, Kadin Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan soal kesulitan yang dihadapi perusahaan asing untuk memenuhi ambang batas minimal konten lokal karena tidak tersedianya produk buatan dalam negeri seperti misalnya produk elektronik. Tanggapan Anda? Menurut kami itu keliru. Ya, kita misalkan di Indonesia saat ini punya 4 industri yang sudah bisa memproduksi HKT, smartphone, electronic manufacture services, dan juga punya 23 industri produsen HKT. Mereka punya teknologi yang canggih, ya, misalnya teknologi SMT. Ya, yang SMT, Surface Mountain Technology gitu, yang bisa memproduksi PCB yang dalam skala kecil dan tingkat akurat begitu. Dan itu kita sudah punya. Dan bahkan mereka juga sudah melakukan research and development di Indonesia. Ya, yang bukan Apple ya. Dan kemudian mereka bisa memenuhi TKDN 40%, bahkan lebih tinggi. Ya. Jadi sebenarnya TKDN bukanlah sesuatu yang sulit untuk dipenuhi, sepanjang mereka mau membangun fasilitas produksi untuk memproduksi HKT mereka tersebut. Tapi sebenarnya begini Mbak, perlu kami sampaikan juga, ini TKDN untuk HKT ini kan ide dasarnya adalah bahwa di Undang-Undang Dasar 45 kita kan sudah sampaikan bahwa seluruh kekayaan alam ini kan digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, salah satu bentuk kekayaan alam kita itu adalah frekuensi publik. Frekuensi publik ini kan yang dipakai oleh smartphone ya, untuk berkomunikasi. Di dalam smartphone itu kan ada SIM card. Nah, SIM card itu sebenarnya kan alat untuk menangkap frekuensi publik. Nah, ketika frekuensi publik atau sumber daya alam Indonesia ini dipakai oleh sebuah teknologi, nah kita perlu melakukan sewa untuk itu. Nah, sewa itulah kemudian tidak dalam bentuk langsung ketika dipakai sewa, tapi dalam bentuk kita buat dalam bentuk TKDN. Nah, TKDN ini kita munculkan dalam konteks itu tidak hanya sekedar untuk menarik sewa, tapi juga itu bagian untuk pengembangan ekonomi di Indonesia, terutama pengembangan pendalaman struktur manufaktur begitu. Jadi itu kenapa kita dorong TKDN di dalam produk-produk HKT. Pak Febri, penegasan berarti pembuatan pabrik AirTag itu bukan dalam hal pemenuhan TKDN itu tadi? Betul, dan karena HKT AirTag itu merupakan aksesoris dari produk Apple, dari smartphone, maka
kami bisa saja memberikan TKDN untuk AirTag, tapi TKDN AirTag itu bukan berarti itu TKDN untuk iPhone. TKDN iPhone berbeda. Beda lagi. Beda lagi. Jadi TKDN AirTag nanti tidak bisa diklaim sebagai TKDN iPhone. TKDN iPhone itu nanti ya TKDN sendiri dan itu didasarkan pada 3 skema itu. Kalau dia buat produksi di iPhone di Indonesia, yaitu produk iPhone itu yang kita TKDN kan. Atau dia buat aplikasi di dalam iPhone, baru kemudian kita kasih skor TKDN. Atau yang skema yang ketiga mereka melakukan pengembangan pengembangan dan inovasi, baru kita kasih skor TKDN-nya. Nah, karena Apple milih yang ketiga ya Apple hanya seperti itu. Jadi itu berbeda TKDN iPhone dengan TKDN AirTag. Dan tidak bisa TKDN AirTag dipakai untuk TKDN iPhone. Oke. Berarti ini menjadi hitungan yang berbeda antara AirTag. Hitungan berbeda. Oke, Pak Febri, jadi gimana hitungan pemerintah soal dampak alotnya pembahasan investasi antara Indonesia dengan Apple? Gimana peringatan pelaku bisnis dan ekonomi soal dampak daya tarik investasi Indonesia di mata asing? Ya, jadi kami memang sebenarnya ya jujur saja. Kita tentu berharap bahwa kalau Apple berinvestasi ke Indonesia itu akan mendongkrak optik investasi Indonesia di mata investor-investor di luar negeri. Kita berharap itu ya jujur begitu ya. Tapi kan kita mengedepankan prinsip dan regulasi. Dan terutama kita kan ingin agar ada penciptaan lapangan kerja yang baru. Ya. Kita tahu bahwa Presiden Prabowo dan Gibran mentargetkan ada pertumbuhan ekonomi 8%. Dan pertumbuhan ekonomi 8% itu hanya bisa dicapai jika ada investasi-investasi baru, terutama investasi baru di industri manufaktur. Dan kita harap Apple bisa berkontribusi terhadap itu. Oke, baik. Tentu kita tunggu Pak, tidak hanya bagaimana investasi Apple di Indonesia, tapi kita tunggu kekompakannya antar kementerian soal bagaimana investasi Apple ini. Karena tadi kalau dikatakan ya penjualan Apple ini besar, artinya diharapkan investasinya juga besar juga untuk Indonesia. Terima kasih juru bicara Kementerian Perindustrian Pak Febri Henry Antoni Arif sudah bersama di Kompas Bisnis Pak. Sehat selalu. Selalu baik Pak.